Perkenalkan, nama saya Alisa Nida Afifah. Perkenalkan, nama saya Husni Fadilah Diaulhaq. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Amirul Adib. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arya Pradana. Oke, yang berikutnya adalah kita membahas tentang TCP server dan juga di TCP client, yang mana saya dan Alisa akan menjelaskan TCP ini. Pada project ini kita akan mengimplementasikan ya TCP ini, yang dimulai dengan membuat TCP server dengan codingannya seperti ini dari line pertama hingga line terakhir. Nah, setelah kita membuat TCP-nya ya, jadi pada codingan ini tuh kita membuat dengan dua kelas di dalam satu file, di mana kelas handler kita lakukan inheritance terhadap kelas thread. Jadi inheritance itu pewarisan sifat. Fungsinya adalah kita akan membuat koneksi dan menunggu permintaan koneksi dari klien. Pada saat klien melakukan koneksi ke server, maka klien akan melakukan synchronize atau sinkronisasi dengan server, atau klien akan melakukan request ke server. Kemudian server akan melakukan sinkronisasi terhadap seluruh klien yang terhubung pada jaringan, sehingga ketika ada suatu aksi gitu, maka server akan memberikan respons kepada semua klien meskipun klien tersebut tidak memberikan request ke server. Nah, kemudian pada codingan ini di server akan berjalan pada port 9001, sehingga klien harus bisa melakukan koneksi pada jaringan dan port yang sama dengan server. Oke, nah ini seperti ini code-nya ya untuk yang TCP server. Dan kalau ini kita namai serverchat.java. Kemudian tahap berikutnya adalah kita membuat TCP client, sebuah TCP client ya. Seperti ini codingannya mulai dari line pertama hingga line terakhir. Nah, setelah kita membuat TCP untuk yang client itu, di situ kita akan menjelaskan tentang codingannya ya. Jadi tentang codingannya ini tuh bekerja yaitu dengan membuat sebuah aplikasi chat untuk bagian client. Port telah kita tentukan gitu ya, sesuai dengan port server yaitu 9001 tadi. Sedangkan IP akan didefinisikan sendiri oleh user yang akan melakukan inputan. Nah, aplikasi ini digunakan untuk melakukan chat secara grup. Misalkan jika terdapat 2 user, maka kita dapat melakukan chat secara serentak. Ketika user 1 melakukan chat, maka secara otomatis user 2 akan mendapatkan balasan chat dari user 1, dan begitu pula sebaliknya. Nah, ini adalah penjelasan tentang TCP, baik TCP server dan juga TCP client, yang kita namai sini adalah server chat dan client chat. Dan kemudian berikutnya adalah uji coba TCP gitu ya yang akan dilakukan oleh Alisa. Iya, dalam uji coba TCP ini pertama-tama dibuka dulu virtual mesinnya. Ya, virtual mesinnya data. Dibuka terminal, terus coba deh ulang aja. Oke, kita ulang. Hilang aja. Masih hilang ya? Bisa.
Nah, pertama-tama diubah dulu direktorinya jadi Oke, CTP. download. Terus dibuka filenya java c server chat.java. Ini buat ngecek codingannya ada yang salah atau enggak. Nah, kalau gini berarti nggak ada yang salah. Terus selanjutnya dibuka java c client chat.java. Nah, ini juga nggak ada yang salah. Terus kemudian di run lewat Java server chat. Java oh, Dira di menang situ. Java server chat. Mm-mm. Si. Di virtual machine-nya. Di Oh. virtual machine. Masus? Di apa? Virtual Java machine-nya. server chat. Iya. Oke, jadi astagfirullah server ya. Mm-mm. Nggak pakai Java. Java server chat doang. Java server. Nah, terus servernya udah jalan pada port 9001, berarti ini udah bisa berjalan. Terus selanjutnya ngecek kliennya lewat CMD. Nah, ini caranya sama. Dia buka change directory dulu. Terus dibuka filenya. Java C server chat .java. Terus Java C server client chat .java. Nah, ini kan udah bisa. Terus kemudian di run Java client chat. Nah, kemudian dia akan meminta untuk memasukkan IP address. Nah, IP address-nya itu dari virtual machine-nya di bagian setting. Terus yang di Ethernet. Ya. Cukup. Terus dia akan meminta nama dari kliennya. Setelah itu, klien bisa mengirim data sesuka hatinya. Nah, sudah selesai. Nah, dari sini maka TCP dengan menggunakan virtual machine ya, itu akhirnya bisa. Jadi dari Windows sama Linux dan keduanya bisa jalan. Dan ya bisa seperti ini. Itu untuk yang TCP. Sekian dari kami untuk yang TCP. Yang berikutnya ODP akan dijelaskan oleh Mas Husni dan Mas Adit. Silakan Mas Husni. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya dan Adib akan menjelaskan tentang program client server yang mengimplementasikan UDP. Untuk sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan materi program client server yang berbasis protokol TCP. Program ini hampir sama dengan program yang telah dijelaskan tadi, yaitu sama-sama terdiri dari dua file. Yang pertama adalah UDP server dan yang kedua adalah UDP client. Untuk yang pertama adalah program UDP server. Mungkin bisa dibuka terlebih dahulu.
ya di UDP server. Oke, sudah terbuka ya. Di UDP server ini terdapat source code yang mana dia merupakan program yang menjalankan dari sisi server. Untuk program kami ini di sisi server ini berjalan di VirtualBox Linux. Sementara itu di UDP client berjalan di Windows. Dapat dilihat pada UDP server ini di mana server itu akan menunggu data yang dikirim dari klien. Data tersebut disimpan dalam bentuk paket di datagram. Seperti dilihat di sini, datagramnya itu bernilai 88888. Nah, mengapa data tersebut dikirim dalam bentuk datagram? Karena dalam paket tersebut tidak memiliki penomoran pada saat pengiriman berlangsung. Nah, di program UDP server ini terdapat juga baris perintah yang menyatakan bahwa dia akan menandakan bahwa program tersebut sedang berjalan dan akan menunggu data yang dikirim dari klien. Sementara itu juga terdapat pesan data yang dikirim ke klien. Jadi pesan data tersebut akan ditampilkan di UDP server. Begitu. Untuk selanjutnya bisa dibuka di program UDP client.java. Nah, di program ini hampir sama seperti yang TCP. Di program ini berfungsi sebagai program di sisi klien, di mana saat dia dijalankan, maka dia itu akan mengirimkan pesan ke server. Pesan tersebut merupakan request ke server, lalu server akan mengembalikan pesan tersebut. Di sini terdapat baris perintah untuk memasukkan IP address. Nanti di sini akan dimasukkan IP address dari server virtual machine di Linux. Nah, jika di sini terdapat banyak klien, maka pesan tersebut tidak akan dapat disinkronisasi dengan klien yang lain. Akan tetapi, pesan tersebut hanya dapat disinkronisasi dengan server. Selanjutnya di source code ini juga terdapat fungsi untuk memasukkan pesan yang akan di request kepada server dan menggunakan datagram 8888. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari programnya. Untuk demo programnya akan dibawakan oleh teman kami yaitu Adib. Baiklah, kita lanjut ke mengeksekusi program Link Server dengan socket programming, yaitu dengan prinsip UDP. Pertama kita buka virtual machine Linux-nya terlebih dahulu. Pertama kita pastiin terlebih dahulu lokasi tempat kita menyimpan file-filenya, yaitu di sini saya menyimpannya pada folder musik dan file-filenya ada pada folder musik, file UDP servernya. Nah, selanjutnya kita buka terminal, open terminal, terus kita masuk ke direktori tempat kita menyimpan file-filenya, yaitu di musik tadi ya. Caranya yaitu cd musik, terus kita compile dan run file
udpserver.java. Nah, untuk UDP servernya udah berhasil dijalankan pada Linux. Sekarang kita tinggal menjalankan file UDP clean pada Windows. Nah, pada Windows saya simpannya juga sama, yaitu pada direktori musik. Ini tinggal kita masuk ke cmd. Pertama kita compile file clean udvclean.java, dan setelah itu kita run filenya. Nah, udah berhasil. Nah, pada Linux ia sedang menunggu pesan yang akan dikirim oleh clean-nya Windows. Sekarang kita coba kirim pesan kepada server yang ada pada Linux, misalnya hi server. Nah, pada cmd yang ada pada Windows, kita telah mengetik pesan hi server, dan di sini tertera IP address dari server atau tujuan tempat kita mengirim pesannya. Nah, setelah kita enter pada hi server ini, maka ia akan uppercase pada file ini, yaitu seperti ini, data yang terkirim hi server. Nah, pada server di Linuxnya ya menerima pesan yang disampaikan dari udv clean. Nah, pesannya yaitu hi server. Nah, terus kita coba lagi kirim pesan hello world. Pada percobaan kedua juga sama, berhasil. Pada server di Linux ia menerima pesan dari clean. Nah, demikianlah pengeksekusian program clean server UDP.